Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Deni Veronica. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang manajemen dakwah. Nah, yang saya ambil itu dari kelompok 7, yaitu sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki cipta rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada pengembangan secara makro. Suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada pengembangan secara mikro. Suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikutnya, maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dan dalam dakwah. Menurut Islam, pengembangan sumber daya manusia adalah dimaksudkan untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dalam Al-Qur'an mencakup segala bentuk dan tingkat kebajikan yang merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkat sejak nabi hingga orang awam. Sedangkan tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Berikutnya, ada ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Fred Wood, seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia, yang menyarankan bahwa program pengembangan itu meliputi 5 fase, yaitu yang pertama, ada readiness atau kesiapan. Yang kedua, planning atau perencanaan. Yang ketiga, training atau pelatihan. Yang keempat, implementation atau pelaksanaan. Dan yang terakhir, ada maintenance atau pemeliharaan. Nah, berikutnya ada pengembangkan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai itu sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya, diklat, atau pelatihan sejenis pada instansi lain. Adapun ciri-ciri dai yang profesional. Yang pertama yaitu memiliki suatu keahlian khusus. Dai di sini dituntut untuk memiliki keahlian khusus. Yang kedua, merupakan panggilan khusus seperti ustadz. Yang ketiga, memiliki teori-teori yang baku secara universal. Dan yang keempat, mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Yang keenam, memiliki kode etik atau aturan. Yang ketujuh, harus memiliki organisasi profesi yang kuat.
Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.